Shalom, Bapak Ibu Saudara yang berminat belajar bahasa Yunani Perjanjian Baru. Mari kita bersama-sama mendiskusikan masih aorist adverbial partisip ya, partisip adverbial aorist. Nah, kita akan lihat hubungannya antara ini secara aorist ya, apa ya, jadi kita akan bicara ini hubungan antara aorist partisip adverbial dengan soteriologi, partisip aorist adverbial dan soteriologi. Kita ambil contoh dari ayat ini, Efesus 1, 4 dan 5 ya, kita tahu kan, kata exalik 1 Dimas, ini kalimat utama ya, sebagaimana ia telah memilih kita in auto pro kata bules kosmo, sebelum dunia dijadikan ya, di dalam dia sebelum dunia dijadikan atau sebelum dasar dunia, supaya ini enai himas apa ini apa infinitif tujuan ya, infinitif adverbial tujuan ya. Enai himasnya jadi ini supaya kita menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Dia. En agape. Nah, ini terjemahan bahasa Indonesia, en agape ikut ayat 5 ya. Kemudian priorisasi himas. Dia menentukan ya, menentukan kita menjadi anaknya melalui Yesus Kristus dan seterusnya. Nah, ini kalau dalam gambarnya di diagram saya ambil juga dari Bible begini ya. Lihat ini kata kerja utama memang excelate satu. Kemudian partisipnya ini priorisas, ini juga auris. Jadi menentukan kita ya, auris, memilih kita juga auris. Jadi menurut rumus berarti suatu tindakan yang simultan. Pada saat memilih, saat itu juga menentukan dari sudut sama-sama aurisnya ya. Tetapi kalau kita membaca buku-buku apa teologi sistematika, nah mungkin ada yang mengurut-urutkan ya, mengkronologiskan seperti itu. Tapi dalam hal ini dari sudut tense aorist partisip itu menunjukkan bahwa itu suatu tindakan yang simultan bersama-sama. Nah juga ini di Efesus 1 ayat 13, enho kai pisteusantes es pesara distete to pneumati tes evangelias to hagio. Nah, kata kerja utamanya ini es distete itu auris, kemudian pasti ini apa? Objek tidak langsung ya, pneumati yang dijelaskan dengan tense evangelias janji ya. Jadi kemudian kata sifat atributif ini menjadi hajui, kudus, yang kudus. Jadi apa, roh perjanjian yang kudus seperti itu, roh yang dijanjikan yang kudus gitu. Nah kemudian partisipnya ini jelas ini karena tanpa artikel dan nominatif ya ikut, jadi partisip adverbial menjelaskan kata kerja utama. Ini partisip ini menjelaskan kata kerja utama ini apa, memeteraikan ya, atau dimeteraikan atau dimeteraikan. Oke, kemudian partisipnya ada ini, ada n, ada who, dan ada kai. Nah kai ini bukan kata sambung, jadinya fungsinya juga ataupun. Kembali lagi di sini sama-sama auris. Partisipnya auris, percaya, tapi juga
kata kerja utamanya auris. Jadi pada saat percaya, saat itu juga dimeteraikan oleh Roh Kudus. Seperti itu ya. Nah ini lagi-lagi dari sudut tense. Dari sudut tense karena ada auris partisip berpihak. Nah ini cocok saya kira dengan perjalanan Rasul Petrus pada waktu dijanjikan dia kunci kerajaan surga diserahkan kepada dia oleh Tuhan Yesus. Lalu pada waktu hari raya Pentakosta, nah ini berbeda ya. Hari raya Pentakosta itu murid-murid sudah percaya dulu, sudah dibaptis, ya, baru terima Roh Kudus ya. Penuh Roh Kudus di sana, bisa 2 ya. Nah itu orang-orang Kristen Yahudi ya, orang-orang Kristen Yahudi ada Petrus di sana, lalu Petrus khotbah di sana, tapi sebelum khotbah memang terima Roh Kudus. Jadi di sini Petrus janji Tuhan kepada Petrus dipenuhi. Petrus membuka pintu kerajaan surga bagi orang Yahudi, karena yang hadir pada waktu itu orang Yahudi dan juga orang Yahudi diaspora dari mana-mana. Mungkin juga pasti juga ada orang-orang non-Yahudi yang mualaf, itu ya, mereka terima Roh Kudus, yang terima Roh Kudus itu ya 120 murid mungkin atau lebih, sekitar itu ya, yang di ruang atas itu. Jadi yang terima Roh Kudus itu orang Yahudi ya, khusus orang jemaat pertama itu orang Yahudi. Nah, tetapi kemudian pada pasal 8, Filipus khotbah, orang banyak percaya, tapi tidak terima Roh Kudus atau belum terima Roh Kudus. Baru Petrus datang, Roh Kudus turun. Ini Petrus membuka pintu kerajaan surga. Katakanlah kalau itu seperti grand opening ya, grand opening untuk Yahudi, grand opening untuk setengah Yahudi, setengah non Yahudi, Samaria ini ya, blasteran ya, antara Yahudi dan non Yahudi. Nah kemudian lagi-lagi ini percaya dulu baru terima Roh Kudus ini ya, ada urut-urutnya. Kalau tadi ini kalau bisa di auris ini bisa diterima juga setelah percaya dimeteraikan Roh Kudus, tapi sama-sama auris jadi tidak bisa seperti itu. Nah, tetapi pada pasal 10 Kisah Rasul, Petrus berkhotbah kepada orang non-Yahudi, murni non-Yahudi, orang Roma ya, Cornelius ya. Cornelius itu percaya pada saat Petrus berkhotbah dan Roh Kudus turun pada saat itu kepada mereka. Jadi belum dibaptis ya. Tapi Roh Kudus saat percaya sesudah itu baru dibaptis. Ini beda ya. Jadi jelas boleh dikatakan ini menjadi prinsip umumnya bahwa sekarang orang non-Yahudi itu percaya langsung terima Roh Kudus. Jadi menjadi umum. Nah memang ada yang terlambat, yaitu murid Yohanes itu baru terima Roh Kudus melalui Paulus di pasal 19 Kisah Rasul. Jadi yang kita ketahui di sini menurut ayat-ayat ini bahwa keselamatan dengan terima Roh Kudus itu simultan pada suatu waktu yang sama. Saat percaya, saat itu juga dimeteraikan Roh Kudus. Lalu di dalam Efesus 1:4-5 tadi, saat Allah memilih sama dengan saat Allah menentukan, karena sama-sama auris. Nah ada bukti lagi ini, tapi ini bukan partisip ya, ini dari Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini bagus, ini terjemahnya. Ya, jadi kalau lihat ini, memang kalau urut-urutannya itu, kalau di kata-katanya ya, ditentukan, kemudian dipanggil, kemudian dibenarkan kemudian dimuliakannya.
Tetapi ini kelihatan bukan kronologis. Mengapa? Karena dalam bahasa aslinya ini auris, 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 auris ini ya. Auris yang ditentukan auris, kemudian dipanggil ya, dipanggil, kemudian yang dipanggil juga dibenarkan, yang dibenarkan juga dimuliakan. Semua auris. Padahal dimuliakan mungkin dalam faktanya mungkin futur ya mungkin. Tapi oke, itu semua tidak dikatakan seperti itu teksnya. Jadi berarti ini teks 1 yang pertama itu tidak ada orang ditentukan kemudian tidak dipanggil, itu tidak ada ya. Tidak ada orang yang dipanggil tapi tidak dibenarkan, tidak ada. Jadi ini semuanya satu paket. Ini satu paket. Itu bisa dimengerti apalagi dari sudut bahasa asli auris berarti satu peristiwa. Nah, kalau dilihat dari sisi itu agak sulit untuk menjelaskan kronologis ya. Mungkin penjelasan yang bisa saya mengerti adalah ini dari sudut pandang Tuhan, keselamatan itu selesai. Harus semua selesai. Karena Allah tidak dibatasi waktu, tidak ada dimensi waktu bagi Allah, tetapi bagi kita ada dimensi waktu sehingga sulit untuk menjelaskan itu. Itu proses ya. Nah, proses itu tidak jelas di sini, tidak bisa dikatakan ditentukan dulu, lalu dipanggil, lalu dibenarkan. Nah, akan sulit untuk menjelaskan kronologis itu. Yang bisa kita jelaskan itu satu paket. Nah, mungkin bagus itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Dari sudut pandang Tuhan selesai, tapi dari sudut pandang kita proses. Tapi proses bisa ditarik di masa kini dalam arti kita bisa mempercayai sekarang ini semuanya telah terjadi. Nah, kalau ada komentar silakan Bapak Ibu Saudara, silakan komentar dalam YouTube saya. Mungkin para pakar sistematika akan menjelaskan dengan cara yang lain. Kita hanya meninjau dari sudut tense ya, dari tense. Oke, sekian dulu sampai topik berikutnya. Selamat beraktivitas dan terus jaga prokes ya saat ini. Pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, sering cuci tangan, dan tidak usah pergi kalau tidak penting. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.